Shalom. Firman Tuhan pada saat ini saya ambil dalam kitab Ulangan pasal 32 ayat 1 sampai ayat yang ke-7. Kemudian kita sambung dalam ayat 15 sampai ayat 18. Demikian firman Tuhan. Pasanglah telingamu, hai langit, aku mau berbicara, dan baiklah bumi mendengarkan ucapan mulutku. Mudah-mudahan pengajaranku menitik laksana hujan, perkataanku menetes laksana embun, laksana hujan renai ke atas tunas muda, dan laksana dirus hujan ke atas tumbuh-tumbuhan. Sebab nama Tuhan akan kuserukan. Berilah hormat kepada Allah kita, gunung batu yang pekerjaannya sempurna, karena segala jalannya adil. Allah yang setia dengan tiada kecurangan, adil dan benar Dia. Berlaku busuk terhadap Dia mereka yang bukan lagi anak-anaknya, yang merupakan noda, suatu angkatan yang bengkok dan belat-belit. Demikianlah engkau mengadakan pembalasan terhadap Tuhan, hai bangsa yang bebal dan tidak bijaksana. Bukankah Ia Bapamu yang mencipta engkau, yang menjadikan dan menegakkan engkau? Ingatlah kepada zaman dahulu kala, perhatikanlah tahun-tahun keturunanmu yang lalu. Tanyakanlah kepada ayahmu, maka ia memberitahukannya kepadamu, kepada para tua-tuamu, maka mereka mengatakannya kepadamu. Kita sambung ayat 15 sampai ayat 18. Lalu menjadi gemuklah Yesyurun dan menendang ke belakang. Bertambah gemuk engkau, gendut dan tambun. Dan ia meninggalkan Allah yang menjadikan dia. Ia memandang rendah gunung batu, keselamatannya. Mereka membangkitkan cemburunya dengan Allah asing. Mereka meninggalkan sakit hatinya dengan kekejian. Mereka mempersembahkan korban kepada roh-roh jahat yang bukan Allah, kepada Allah yang tidak mereka kenal, Allah baru yang belum lama timbul, yang kepadanya nenek moyangmu tidak gentar. Gunung batu yang memperanakan engkau telah kau lalaikan, dan telah kau lupakan Allah yang melahirkan engkau. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, saya berharap bahwa saudara akan membacanya secara lengkap dari ayat 1 sampai ayat 43, supaya saudara atau kita semua bisa mengerti dan memahami apa yang dimaksudkan oleh firman Tuhan. Saudara, kalau kita membaca pembacaan kita, judul perikopnya adalah nyanyian Musa. Musa mengungkapkan isi hatinya terhadap Allahnya, tetapi juga Musa mengungkapkan isi hatinya akan sikap dari bangsa Israel yang sangat menyedihkan hati Musa. Di dalam ayat 1 sampai ayat yang keempat, Musa pertama-tama memuji dan bersaksi tentang siapakah Allah dan apa karya Allah dalam ciptaannya. Musa ini sungguh-sungguh merasakan bahwa Allah itu setia, Allah itu adil, Allah itu benar dan sempurna, serta Allah itu dapat diandalkan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, tetapi sayang Allah yang seperti ini telah dihina dan dikhianati oleh bangsa Israel yang notabene adalah umat pilihan Allah sendiri. Di dalam ayat yang ke-5 sampai yang ke-6 Musa mengungkapkannya itu. Saudara, sikap bangsa Israel dilukiskan sebagai angkatan yang bengkok, yang tidak jujur dan tidak tahu berterima kasih. Ibarat peribahasa yang mengatakan air susu dibalas air tuba. Saudara yang dikasihi Tuhan, bangsa Israel telah lupa diri dan meninggalkan Tuhan. Padahal Tuhan telah banyak menolong mereka dan memberkati mereka. Di dalam ayat yang ke-15, firman Tuhan atau nyanyian Musa berkata bahwa mereka telah menjadi gemuk, menjadi tambun. Artinya mereka itu adalah bangsa yang sudah diberkati oleh Tuhan dengan berlimpah-limpah. Mereka menjadi bangsa yang kuat dan ditakuti oleh musuh-musuh mereka. Saudara-saudara, namun di dalam ayat 16 sampai 17 Musa mengungkapkan demikian. Saya akan baca kembali.
Mereka membangkitkan cemburunya dengan Allah asing. Mereka menimbulkan sakit hatinya dengan dewa kekejian. Mereka mempersembahkan korban kepada roh-roh jahat yang bukan Allah, kepada Allah yang tidak mereka kenal, Allah baru yang belum lama timbul, yang kepadanya nenek moyangmu tidak gentar. Saudara-saudara, bayangkan, bangsa Israel telah mengkhianati Allah dengan mempersembahkan korban kepada roh-roh yang bukan Allah. Firman Tuhan katakan, tetapi Allah baru yang mereka tidak kenal sebelumnya. Allah model seperti itu, saudara-saudara. Menurut Musa adalah Allah yang sama sekali tidak ditakuti oleh nenek moyang bangsa Israel. Tetapi sayang, bangsa Israel sekarang itu, pada saat itu, mereka takut justru kepada Allah yang baru mereka kenal, tidak seperti nenek moyang mereka. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mungkin kita berkata, bangsa Israel ini sudah keterlaluan, sudah kebangetan, ya. Masa sudah banyak mujizat yang mereka lihat sendiri, yang mereka alami sendiri. Tetapi saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mungkin juga kita mencela seperti Musa. Kita berkata bahwa bangsa ini bangsa yang tidak punya hati, bangsa pengkhianat, dan bangsa yang tidak jujur di hadapan Allah. Iya, memang benar. Musa pun berkata seperti itu. Tetapi saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita introspeksi diri kita, termasuk diri saya secara pribadi. Sebagai hamba-hamba Tuhan, mari kita introspeksi diri. Bagaimana sikap kita terhadap Tuhan? Pertanyaannya, saudara, yang pertama, jujurkah kita juga di hadapan Tuhan? Apakah benar ketika kita sedang memuji dan menyembah Tuhan, maka hati dan pikiran kita hanya tertuju kepada Tuhan? Ataukah juga kepada hal-hal yang lain yang lebih menarik atau yang lebih penting menurut kita, dan lain sebagainya? Saudara-saudara, Tuhan Yesus pernah mengatakan di dalam Injil Markus 7 ayat 6 sampai ayat yang ke-7, saudara. Injil Markus pasal yang ke-7 ayat 6 sampai ayat yang ke-7. Tuhan Yesus berkata demikian. Jawabnya kepada mereka, benarlah nubuat Yesaya tentang kamu, hai orang-orang munafik. Sebab ada tertulis, bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Yesus sedang mengulang apa yang dikatakan oleh Yesaya 29 ayat 1 sampai 3. Di dalam Injil Matius dan Lukas pun mencatat akan hal ini. Saudara-saudara, jujurkah kita di hadapan Allah? Seringkali juga ketika kita memuji dan menyembah Allah, pikiran kita tidak terfokus kepada Allah, tetapi kepada banyak hal yang lain. Saudara-saudara, dan dalam hal yang lain, saudara, jujurkah kita ketika kita mengembalikan apa yang menjadi milik Tuhan? Saudara-saudara, sekali lagi ini menjadi pertanyaan kepada kita semua. Jujurkah kita ketika kita mengembalikan apa yang menjadi milik Tuhan, yaitu persepuluhan? Atau mungkin kita tidak pernah mengembalikan milik Tuhan itu? Atau nanti kita menunggu kalau kita sudah diberkati Tuhan dengan banyak? Ataukah kita mengembalikan tetapi tidak sepenuhnya? Saudara, hal ini juga yang perlu kita renungkan. Sebab di dalam firman Tuhan, Musa mengungkapkan ketidakjujuran bangsa Israel di hadapan Tuhan. Saudara-saudara, tidak tahukah kita bahwa kalau kita tidak mengembalikan apa yang Tuhan punya, maka kita disebut penipu? Saudara, mari kita baca di dalam Maleakhi pasal 3 ayat 8 sampai ayat yang ke-9.
Apa yang firman Tuhan katakan? Maleakhi pasal 3 ayat 8 sampai ayat yang ke-9 berbunyi demikian. Bolehkah manusia menipu Allah? Namun kamu menipu aku. Tetapi kamu berkata, dengan cara bagaimanakah kami menipu engkau? Mengenai persembahan persepuluhan dan persembahan khusus, kamu telah kena kutuk, tetapi kamu masih menipu aku. Ya, kami semua, seluruh bangsa. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, itulah yang Tuhan mau sampaikan juga kepada kita. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mungkin ada banyak penafsir atau orang-orang Kristen yang mengatakan bahwa pada zaman Tuhan Yesus itu sudah tidak berlaku lagi, karena Tuhan Yesus tidak pernah memerintahkan untuk memberikan persepuluhan. Sehingga ada banyak orang yang berkata itu sudah tidak berlaku lagi pada zaman perjanjian baru. Saudara, saya mau katakan atau saya mau sampaikan apa yang dikatakan oleh Yesus. Ketika ada beberapa orang, yaitu murid-murid dari orang-orang Farisi yang mendatangi Yesus, saudara, yang mendatangi Yesus dan bersama-sama dengan orang-orang Herodian, dan mereka mau menjebak Yesus, mau menjerat Yesus dengan pertanyaan, bolehkah mereka sebagai bangsa Israel memberikan pajak kepada kaisar? Karena itu mereka mendatangi Yesus dan mereka berkata, kami tahu engkau adalah orang yang jujur. Kami tahu engkau adalah orang yang jujur untuk mengajarkan kehendak Allah. Dan engkau tidak takut kepada siapapun. Bolehkah kami membayar pajak kepada kaisar? Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, maka apa yang dikatakan oleh Yesus di dalam Matius pasal yang ke-22, Matius pasal 22 ayat 20 sampai ayat yang ke-21, firman Tuhan berkata, inilah yang dikatakan Yesus. Maka ia bertanya kepada mereka, gambar dan tulisan siapakah ini? Jawab mereka, gambar dan tulisan kaisar. Lalu kata Yesus kepada mereka, berikanlah kepada kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah. Saudara-saudara, ini yang disampaikan oleh Yesus. Saudara perhatikan, ada kata wajib. Apa yang wajib kamu berikan kepada kaisar, berikanlah itu. Dan apa yang wajib kamu berikan kepada Allah, berikanlah itu. Saudara-saudara, orang-orang Farisi dan ahli Taurat tahu apa yang wajib mereka berikan kepada Allah. Karena mereka tahu persis bahwa mereka harus mengembalikan apa yang Tuhan punya, yaitu persepuluhan. Sekalipun mereka memberikan itu dengan motivasi yang tidak benar, tetapi mereka tahu yang wajib mereka berikan kepada Allah itulah persepuluhan. Ini berarti bahwa Tuhan Yesus memerintahkan kepada banyak orang dan termasuk kita saat ini, kita wajib mengembalikan apa yang menjadi milik Tuhan. Itulah persepuluhan. Tuhan mau supaya kita jujur di hadapan Tuhan. Sebab kalau kita tidak melakukan itu, firman Tuhan berkata, bukan pendeta, tetapi Tuhan yang mengatakan kita adalah penipu. Kita tidak mengembalikan apa yang Tuhan punya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita mengintrospeksi diri kita masing-masing, saudara. Dan juga sebagai hamba-hamba Tuhan, saya pun sebagai hamba Tuhan, biarlah kita mau mengintrospeksi akan diri kita masing-masing. Karena memang firman Tuhan ini, ya, dalam 2 Timotius pasal 3 ayat 16, firman Tuhan berkata bahwa segala tulisan yang diilhamkan oleh Allah itu berguna untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan dan mendidik orang dalam kebenaran. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, itulah sebabnya kita tentu harus lebih mengerti dan memahami firman Tuhan.
Tuhan mau supaya kita jujur di hadapan Tuhan. Karena Tuhan telah banyak berbuat bagi kita. Teristimewa ada sebuah anugerah yang besar yang tidak mungkin kita dapat membalasnya. Itulah keselamatan, kasih karunia Tuhan yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Dan begitu banyak berkat-berkat Tuhan di mana Allah telah menyatakan kasih setianya kepada kita. Kalau kita bisa ada sampai pada saat ini, itu bukan karena kekuatan kita, tetapi semua adalah karena anugerah Tuhan. Karena itu saudara-saudara, biarlah firman Tuhan ini dapat memberikan pemahaman yang benar untuk kita semakin mengerti apa yang menjadi kehendaknya bagi kita. Puji Tuhan saudara, bagian firman Tuhan ini akan saya lanjutkan pada minggu yang akan datang. Ya, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Tuhan, Engkau sudah berbicara bagi kami tentang apa yang harus Engkau nyatakan bagi kami semua lewat kebenaran firman-Mu. Biarlah Roh Kudus akan terus mengingatkan kami, membimbing kami untuk kami dapat melakukan seperti apa yang Tuhan kehendaki bagi kami. Bawa kami Tuhan untuk tahu bersyukur kepada Tuhan. Tidak akan pernah melupakan Engkau yang telah menyelamatkan kami, yang telah memberikan kepada kami kehidupan, yang telah memelihara dan memberkati hidup kami. Itulah sebabnya Tuhan, Engkau mau supaya kami jujur di hadapan Tuhan. Hanya kepada Tuhanlah kami sembah, kami muliakan. Karena Engkau telah memberikan segala yang terbaik bagi kami semua. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Roh Kudus. Engkau memberkati setiap telinga yang sudah mendengarkan firman Tuhan pada saat ini. Terima kasih Bapa di surga. Tuhan, besok kami akan beribadah kepada Engkau, baik melalui online maupun saudara-saudara kami akan beribadah di dalam gereja. Tuhan, Engkau berkati. Biarlah kami semua dapat merasakan selalu hadirat Tuhan ketika kami bersekutu dengan Tuhan. Biarlah Engkau yang disenangkan Tuhan, bukan kami, tetapi Engkaulah yang selalu menjadi pusat pujian dan penyembahan kami. Terima kasih Bapa di surga. Inilah doa kami yang kami sudah naikkan dengan ucapan syukur hanya dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya. Amin.